Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ya malam ya malam Jumat. Kok nutuakin cara ngalak jin, muang jin, cara secepat untuk bisa merasakan radar sesuatu dari hal yang gaib. Jadi kita masukkan anak-anak ya, masukkan khodam pendamping. Jadi dengan khodam pendamping itu bisa multifungsi, dibuat serbaguna, entah dibuat narik pusaka, entah narik cinta, buang penyakit, entah dibuat terapi, bisa tergantung si niat si pengguna. Khodam ini yang bernama Ibnu Alwan kalau Masih Abdul Qadir Jailani. Jadi anak-anak yang sudah saya isi khodam pendekar, khodam Ibnu Alwan, lebih jelasnya Ibnu Alwan. Jadi khodam Ibnu Alwan ini memang bukan untuk pendekar saja, tapi multifungsi, tergantung niat si pengguna. Jadi boleh digunakan, boleh yang kui kebayain, tergantung niat jenengan. Jadi semakin jenengan, jika misal ya, jadi anak yang sudah memiliki khodam pendamping, semakin dia rajin wiritan, maka semakin kuat powernya. Semakin hatinya bening, maka semakin lebih peka kan hal gaib. Jadi tergantung yang memiliki khodam itu sendiri, tergantung yang orangnya tadi itu, yang diisi itu tadi. Sebenarnya khodam itu tak begitu fungsi, cuma sebagai sarana atau batu loncatan. Jadi setelah khodam itu masuk ke badan, itu biasanya lebih peka dan hal gaib, entah kadang dari pusaka, entah gaib yang lain, entah ada di tempat, misal tempat angker, dia biasa lebih peka. Namun setelah membeli khodam pendamping, harus mengamalkan sesuatu, dia nggak ada gesekan dengan khodam yang lain nanti. Tidak, kita coba ya manggil khodam pendamping pendekar yang sudah ada di badan anak ini. Coba jadi kita menggunakan khodam itu untuk membuang jin atau menarik jin, atau tarik ke orang, tarik jin langsung masukkan ke badan orang. Jadi mediumisasi lebih jelasnya. Namun bukan sebagai bukan sebagai andalan, ini hanya teman atau pendamping saja. Yang lebih terpenting hati kita, wirid kita kepada Gusti Allah, penyokonan kita kepada Gusti Allah. Ini posisinya sadar, Mas Ferry ini posisinya sadar di dalam. Jadi melihat betul, mendengar betul dengan jelas. Coba buat sini langsung. Nah ini Mas Ferry itu sadar di dalam itu, sadar dan melihat gaib-gaib yang ada di atas. Cuma tangannya gerak sendiri, entah badannya gerak sendiri. Itulah pentingnya kita memakai amalan, misal dari amalan hisib, entah yang sudah saya ijazahkan. Jadi untuk membentengi diri, di saat kita menarik jin, bisa jadi ada serangan lawan dari luar, dengan perisai amalan kita akan terbenteng. Cara membuang jin, cara mediumisasi, cara cepat daripada wiritan puasa itu biasanya prosesnya lama. Jadi proses paling cepat seperti ini sudah. Jadi sebagai batu loncatan atau sarana. Setelah sudah peka, setelah sudah bisa gini, kita tak boleh tak pakai khodam, bisa. Jadi kita memakai energi kita alami, energi kita sendiri bisa buang jauh. Ini nampak, ini posisi sadar, dan bisa komunikasi. Dan dia pegang komunikasi dari siapa, tujuannya apa, itu bisa. Dibuat terapi bisa, dibuat micet bisa, tergantung niat si pengguna. Itu yang niat micet itu ya, itu yang micet itu, itu anak yang micet itu. Itu yang micet itu, itu khodam yang khusus micet itu.
boleh. Berarti sudah selesai ya. Sudah selesai, bisa dibukakan sendiri. Jadi bisa bagi orang yang sudah saya buka portal tubuh, bisa dibuka bisa ambil dan membuang sendiri. Membuang sendiri, cara membuang sendiri, bukan membuang sih, mengeluarkan. Panggil lagi bisa, tergantung niat si pengguna. Capek. Kayak ngono tahu, tidak masalah. Itu posisi sadar, jadi tinggal yang sudah saya isi dan merasakan kadar. Fungsinya Odam mendampingi dan merasakan kadar gaib, misalnya dari tempat apa atau hawa negatif yang mau nyerang, itu fungsinya Odam. Namun yang terpenting amalan kita. Jadi waktu posisi membuang jin itu, kita jika mempunyai amalan, kita mempunyai perisai tersendiri, benteng gaib. Tergantung fungsinya. Kalau memang penaluan memang untuk membuang, menarik jin. Sebagian kalau ada macan memang untuk mendampingi, menjaga. Itu khusus yang santet-santet gitu. Coba kakikan macan. Kita coba memanggil macan ya. Semua sudah bisa sebetulnya, cuma perlu diasah karena wiritane tidak kuat dari lopo. Kita coba panggil macan ya, untuk macan. Sebenarnya dia pakai imnaluan juga bisa, namun kali ini saya akan kasih fungsinya macan. Coba kamera di sana. Iya. Biasanya kalau macan biasanya untuk mendampingi, kalau sarung dengan goib ya biasanya ada di samping atau di kanan atau di belakang. Biasanya kadang maju dulu, tidak mesti macan. Jadi memang biasanya menambah hawa lebih kuat. Jadi energi goibnya lebih cepat, jadi kewibawaannya kuat kalau macan. Saya mau jadi macan juga boleh. Macan. Cuma biasanya kalau macan untuk menjaga saja, bukan untuk menarik atau membuang sesuatu. Namun dari sekian banyak udang, biasanya yang paling setia di antara lainnya biasanya memang macan. Dari segi macan setia. Cara melepas, kalau sudah biasa, kalau sudah mau melepas, mau buka, bisa dengan niatan saja dia akan pergi kembali ke asalnya. Biasanya dari Majapahit kalau dari saya. Kalau ada dari goib lainnya biasanya terasa panas juga. Kalau orang yang memiliki macan atau macan tergantung si pengguna. Masuk ya kita nggak kok pedaan deh itu.
Ini kalau masanya untuk khodam untuk memijat, kita cek, kita pakai khodam untuk pijat. Baik putra, pijat mas bantu pijat. Jadi itu untuk memijat. Bisa lah, bisa kita memijat. Sampai balik wes ya, aman. Wes, oke. Omong. Juga man. Tahu perlu nyet-nyet dulu.